Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Nah, saya merangkum materi dari video sebelumnya, yaitu profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak dipersiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional adalah diartikan menjadi dua, yaitu yang pertama orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Profesionalisme adalah menunjukkan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan profesionalisasi adalah suatu proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi kependidikan antara lain, yang pertama jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, yang keempat jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, yang kelima jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang terakhir adalah jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pasal 39 mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Ayat 1, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ayat 2, mengenai tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Next, tenaga pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widaswara, tutor, instruktur, pembimbing, dan supervisor. Nah, ini tugas mandiri untuk kalian, yaitu carilah masing-masing tugas dari jenis-jenis tenaga pendidik yang ada di slide ini. Semangat! Oke, next, yaitu kita masuk mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik, khususnya guru dan dosen, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, fungsi kode etik profesi kependidikan adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru anggota PGRI dalam menunaikan tugas sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berikut ini adalah kode etik guru Indonesia. Adik-adik bisa lihat, ada beberapa poin di sini. Fungsi organisasi profesional kependidikan. Organisasi profesi kependidikan adalah suatu wadah yang memayungi guru dan menyatukan gerak langkah anggotanya berdasarkan misi-misi yang ada di organisasi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Jenis-jenis organisasi kependidikan antara lain yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing, dan yang terakhir Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Nah, berikut ini adalah gambaran secara umum mengenai proses pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi ini saling berkaitan antara instrumental input, kemudian input dari siswa itu sendiri, dan environmental input yang akan menghasilkan lulusan, dan lulusan itu nanti akhirnya akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi setelah kita membahas mengenai tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan juga jenis-jenis dari tenaga kependidikan dan pendidik itu, apakah kalian sudah tahu sejarah dari perjalanan hingga guru itu ada? Sehingga muncullah pertanyaan kapan guru itu lahir dan kapan guru itu ada. Untuk menjawab pertanyaan ini, pastinya kita tidak lepas dari sejarah ya, bahkan perkembangannya juga tidak lepas dari sejarah. Perkembangan profesi kependidikan dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi. Namun, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas saja dari sejarah mengenai guru ya. Walaupun ya kita tahu bahwa sejarah dari guru ya mengenai guru ini sudah ada dari Orde Penjajahan sampai Orde Reformasi. Namun untuk lebih ringkasnya saya akan menjelaskan, yaitu diselenggarakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada tanggal 24 hingga 25 November 1945. Pada tanggal 25 November 1945 lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan adanya Kongres Guru Indonesia, maka semua guru yang ada di Indonesia melebur dan menyatu dalam satu wadah, yakni PGRI, sehingga tiada lagi perbedaan latar belakang. Bahkan pada kelanjutannya, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Bisa dipahami ya, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.